Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kita bertemu di media kami Pavo Jakarta. Dalam YouTube channel kali ini kita akan berbicara tentang kenaikan upah minimum. Eh, Upah minimum baik provinsi maupun kabupaten kota. Kita tahu bahwa setiap tahun kenaikan upah minimum di Indonesia selalu saja menjadi sebuah persoalan atau polemik. Eee, apa mungkin gini, kita juga tidak tahu sebetulnya apakah memang belum menemukan sebuah formulasi yang pasti terkait kenaikan upah atau seperti apa, tetapi kita harus akui bahwa ketika menjelang kenaikan upah itu sekitar katakanlah di bulan Oktober, November, selalu terjadi persoalan. Selalu terjadi sebuah ketidakpastian. Ya, kita tahu bahwa, awalnya kita mengenal kenaikan upah itu kan berdasarkan kebutuhan hidup layak, di mana memang betul-betul dipergunakan sebuah ukuran apa yang menjadi apa yang dikatakan dengan kebutuhan hidup seorang buruh lajang, ya, dengan melakukan survei ke pasar, ke lapangan, sehingga menjadi sebuah rekomendasi untuk kenaikan upah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Tetapi saat ini kita tahu bahwa, semakin maksudnya semakin ke sini kok kenaikan upah itu semakin semakin jauh daripada yang namanya layak sebetulnya. Terutama setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, lalu dengan turunannya PP 36, semakinlah mengebiri, semakinlah mendegradasi terkait kenaikan atau nominal atau nilai kenaikan daripada upah buruh. Eee kita tahu bahwa pedoman dalam PP 36 tahun 2011 bahwa kenaikan upah itu berdasarkan situasi kondisi ekonomi, lalu ada nilai ambang atas, nilai ambang bawah yang pada akhirnya kenaikan upah itu cukup kecil. Seperti tahun ini sebetulnya kalau mengacu ke PP 36 tahun 2011, kenaikan itu hanya sekitar 2,6%, ya. Sementara sebetulnya kalau kita berbicara KHL tentu nilainya jauh lebih besar. Bahkan kalau saja kita mengacu ke PP 78 yang mengacu bahwa kenaikan upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, ya tentu nilainya jauh daripada itu, ya. Bahwa kita tahu inflasi saat ini saja itu hampir 4,6%-an di bulan September dan ini kita kan selalu naik. Inflasi itu kan, berbicara tentang kenaikan harga, ya di mana kita tahu, sebelumnya bahwa kita baru saja mengalami kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, lalu kenaikan harga-harga yang lain, yang tentu itu memicu inflasi kita ya, yang semakin naik semakin tinggi. Ya bahwa kita tahu bahwa, untuk 2022 ini pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5,7 sampai 5% lebih lah katakan. Nah, kalau kita mengacu, katakan kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta misalnya, berdasarkan kalau mengacu kepada PP 78 tentu kenaikannya sudah jelas hampir 10%. Ya bahwa saat ini Serikat Buruh Serikat Pekerja menuntut kenaikan upah itu kisaran 13%. Ya tentu juga Serikat Buruh Serikat Pekerja punya dasar bahwa kita tahu ya kebutuhan hidup kita, katakanlah untuk katakan DKI Jakarta misalnya yang cukup tinggi ya, apalagi dengan inflasi yang cukup tinggi saat ini tentu 30% menjadi angka yang, realistis sebetulnya. Ya tetapi ketika ada isu juga bahwa kenaikan upah DKI Jakarta atau kenaikan upah minimum untuk saat ini menggunakan PP 36 artinya dengan 2,6 tentu akan ada perlawanan daripada pekerja yang dalam hal ini diakomodir oleh serikat buruh. Ini yang selalu terjadi. Selalu terjadi persoalan klasik di mana tidak pernah dalam hal menentukan kenaikan upah dibarengi dengan kondusivitas katakan. Bahwa kita tahu saat ini ketika sudah mulai sidang dewan-dewan pengupahan baik di provinsi maupun di wilayah kota, contoh kayak DKI Jakarta kemarin ketika dilakukan sidang dewan pengupahan ya, hari kemarin kita masih mengawal, para buruh masih mengawal daripada sidang itu dan sidang hari itu adalah deadlock dan harusnya keesokan harinya atau hari ini masih dilakukan sidang tapi pada akhirnya ditunda. Kita mendengar
ada statement yang mengatakan bahwa kenaikan upah minimum untuk saat ini akan keluar dari PP 36. Nah, ini kalau boleh dibilang mungkin ini akan menyenangkan, tetapi pertanyaannya, ya, berarti kita keluar dari sebuah regulasi. Di sinilah sebetulnya pemerintah harus punya apa namanya ya, ketika membuat PP 36, kalau katakan itu tidak dipergunakan, berarti ada kegagalan dalam pembuatan PP itu. Ya, semakin menguatkan bahwa kita katakan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak layak dipergunakan. Bagaimana mungkin saat ini ketika ada PP 36 yang menjadi acuan kenaikan upah, ya, lalu saat ini tidak dipergunakan, lalu ada kebijakan lain lah katakan, berarti PP itu sebetulnya selayaknya tidak bisa dipergunakan. Atau boleh kita katakan Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak boleh dipergunakan, terutama klaster ketenagakerjaan. Ini sebuah contoh, sebuah gambaran bahwa pemerintah dalam membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah, kalau kita bilang ya kegagalan sebetulnya. Semakin terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak layak dipergunakan sebetulnya. Terbukti dengan hari ini bahwa ketika ada pernyataan, kita tahu bahwa hasil rapat Dewan Pengupahan Nasional, ya, yang dilakukan dengan Kementerian Tenaga Kerja sudah jelas menyatakan bahwa kenaikan upah minimum tahun 2023 tidak menggunakan PP 36. Apakah pemerintah tidak malu dengan kondisi seperti ini? Apakah pemerintah masih juga tidak mau mengakui bahwa memang PP ini dan juga undang-undang itu adalah cacat hukum, cacat formil? Ini satu hal yang membanggakan buat kita, menyenangkan mungkin bagi kita, bahwa kenaikan upah minimum saat ini tidak menggunakan itu. Dalam rapat Dewan Pengupahan Nasional ditetapkan bahwa kenaikan upah minimum tahun 2023 menggunakan diskresi. Kenaikan upah minimum tahun 2023 akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Ya buang saja PP 36-nya. Kenapa pemerintah tidak mau mengakui bahwa memang dalam pembuatan PP ini yang menjadi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah kegagalan sebetulnya. Kembalilah ke PP 78, kalaupun boleh dikatakan kenaikan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ya mungkin akan lebih lebih kondusif, mungkin akan lebih nyaman, ya kan? Apakah pemerintah tidak menggunakan PP 36 berdasarkan desakan atau karena ada kekhawatiran perlawanan sehingga undang-undang yang menjadi sebuah dasar penetapan upah dikesampingkan? Ini miris kalau menurut saya. Ya, tetapi juga sampai saat ini kita tidak tahu. Kalaupun tidak menggunakan PP 36, ya, katakan dasar kebijakannya nanti berapa, kita juga tidak tahu. Kalau buruh ngotot bahwa kenaikan upah itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, apakah pemerintah nanti masih mau mendengar? Ya, bahwa pengumuman tentang nominal penetapan kenaikan upah minimum tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 18 November tahun 2023. Dan yang lucunya lagi adalah pengumumannya itu akan dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri. Saya tidak tahu apa korelasinya antara seharusnya menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerjaan, lalu pelaksanaan pengumumannya itu di Kementerian Dalam Negeri. Saya tidak tahu apa korelasinya, tetapi menjadi sebuah hal yang lucu aja kalau menurut saya. Ya, dan kita tidak tahu seberapa nanti kenaikannya. Harapan kita tentu sebagai buruh adalah menjadi terakomodir lah apa yang menjadi kebutuhan buruh saat ini. Kita tidak bicara keinginan, kita tidak hanya sebatas keinginan adalah daripada buruh, tetapi kita bicara adalah kebutuhan. Tetapi pun kalaupun tidak, tentu yang saya yakin adalah akan ada perlawanan dari para buruh. Ya, kawan-kawan serikat buruh, baik berupa konfederasi, federasi saat ini masih terus mengawal, ya, dan kita tahu bahwa saya yakin akan ada perlawanan, dan di tanggal 18 pun saya yakin akan ada beberapa serikat pekerja serikat buruh yang akan turun mengawal, ya, terkait nilai itu. Tetapi yang terakhir adalah menurut saya, berapapun yang nanti yang akan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pemerintah pusat dalam hal ini dalam penetapan upah minimum, tetapi masih ada sebuah harapan bagi kita adalah bahwa upah minimum provinsi adalah menjadi salah satu contoh adalah mutlak kewenangan kepala daerah atau gubernur. Harapan kita adalah bahwa ketika berbicara kepala daerah, eh, baik itu tingkat provinsi, ya tingkat kabupaten maupun kota, memang di sana jelas jatuh bahwa
UMP itu, upah minimum provinsi itu adalah berdasarkan surat keputusan dari gubernur. Ya, seperti tahun 2022 kita tahu bahwa Gubernur DKI Jakarta saat itu berani keluar dari ketetapan pemerintah terkait penetapan upah minimum provinsi DKI. Walaupun kita tahu setelah itu terjadi konflik, terjadi polemik ketika terjadi gugat-menggugat antara Apindo dan juga SK daripada gubernur itu. Ya inilah gambaran, ya saya harap harapan kita adalah buruh masih terus bersatu untuk berjuang dan melakukan perlawanan kepada kebijakan pemerintah yang saat ini kita tahu secara jelas tidak berpihak kepada buruh, bahwa kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja, lalu dengan peraturan pemerintah yang menjadi turunannya yang hampir mayoritas adalah mendegradasi hak buruh. Ya kita akan menunggu seperti apa penetapan upah minimum untuk Indonesia di tahun 2023. Kita akan menunggu kabar baik bahwa dikatakan kenaikan upah minimum tidak mengacu ke PP 36. Artinya, kita bisa yakin saat ini 2,6% kalau berdasarkan PP 36 menjadi satu hal yang tidak perlu kita khawatirkan lagi kan karena sudah pasti keluar dari itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah nanti kebijakan yang lahir kalau dikatakan berdasarkan mengambil keputusan secara diskresi tadi berhasil mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan buruh, berapa persen, persentasinya apakah 10%, apakah seperti tuntutan buruh 13%, ataukah hanya katakan 3% hanya berbicara keluar dari PP 36 lalu dinaikkan menjadi 3%? Kita belum tahu, kita akan menunggu sampai tanggal 18 dan harapan kita adalah yang terbaik untuk buruh Indonesia. Tetapi bila itu memang juga tidak terwujud, tentu yang bisa dilakukan oleh buruh adalah perlawanan. Dan kita masih berharap ada kebijakan daripada para kepala daerah untuk berani mengambil sebuah sikap bahwa kenaikan upah minimum baik provinsi, kota maupun kabupaten adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak. Undang-undang, peraturan diterapkan haruslah dihantarkan oleh asas kemanusiaan. Itu yang paling penting. Itu yang kami sampaikan terkait kenaikan UMP 2023. Tentu kita akan melihat perkembangan ke depan seperti apa. Harapan kita adalah buruh Indonesia tetap bersatu ya, untuk melawan segala kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh. Itu yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.